Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas praktikum komputer akuntansi menggunakan software Accurate studi kasus pada PT Sakti Bandung. Pada PT Sakti Bandung ini seperti tampak soal, ini sudah saya buka seperti ini. Ini dia soalnya, PT Sakti Bandung dan seterusnya sampai dengan di bawah ada bukti transaksinya. Seperti ini. Nah, di PT Sakti Bandung ini nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita sudah membuat file Excel-nya dan tinggal mengimporkannya saja. File Excel juga sudah saya siapkan, ini seperti ini, ada 7 file, ini nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan praktikum akuntansi pada PT Sakti Bandung. Nah, saudara sekalian, mari kita buka saja langsung Accurate kita. Ini kita buka Accurate kita. Kemudian karena kita membuat data baru, kita pilih buat. Kita cari tempat menyimpan dan nama filenya. Kita klik ellipsis, kemudian kita cari folder tempat menyimpan kita. Misalnya punya saya tak simpan di sini. Kemudian nama filenya kita kasih nama latihan. Sakti Bandung. Misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih create, maka akan ada notifikasi. File saya tadi disimpan di direktori D, kemudian foldernya Accurate, subfolder kelas 12, kemudian yang terakhir nama filenya, latihan Sakti Bandung. Kita pilih OK. Menunggu beberapa saat sampai bar hijau ini penuh. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung kecepatan. Ditunggu saja, tidak apa-apa. Kemudian kita diminta untuk masukkan kata kunci. Kata kuncinya adalah supervisor. Kita masukkan di sini. Pilih OK. Diminta untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan. Kita pilih bahasa Indonesia, pilih lanjut. Kemudian persiapan yang diinginkan kita pilih yang mahir. Kita pilih lanjut. Kemudian langkah 1 dari 20, langkah 1 kita tambahkan untuk mata uang yang digunakan di perusahaan tersebut. Kita pilih tambah. Kemudian namanya adalah rupiah. Kemudian nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Seperti ini. Kita pilih OK. Kita pilih yes. Langkah 1 sudah. Kemudian kita klik lanjut menuju langkah kedua. Langkah kedua ini kita mengisi nama perusahaannya. PT Sakti Bandung. Kemudian alamatnya kita isikan. Kemudian tanggal mulai ini isilah dengan
tanggal neraca saldo awal. Tanggal neraca saldo awal di soal ini sudah ada, kita tinggal memindahkan saja. Ini dia tanggal 30 November 2017. Kita masukkan di sini 30 November 2017. Kemudian tahun fiskalnya adalah tahun neraca saldo tersebut 2017. Default periode biarkan saja, ini adalah tanggal komputer kita. Jadi ini biarkan, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kita pilih lanjut. Kemudian data ini diambil dari sini, data informasi pajak perusahaan ini sudah ada semua. Ini dia, ini tinggal nyalin, kita pindahkan ke sana. Nah, ini untuk kali ini saya hanya ingin mengisi tanggal pengukuhannya saja. 1 Januari 2013 saya isikan di sini. 1 Januari 2013. Sekali lagi ini sengaja tidak saya isi untuk mempercepat saja. Sebetulnya ini harus diisi lengkap sesuai yang ada di informasi soal ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini diisi lengkap, kita pilih lanjut. Langkah keempat adalah membuat daftar akun. Sebelum membuat daftar akun, ini kita hapus dulu akun-akun bawaan dari Ekurit, kita hapus, kita klik hapus, kemudian kita pilih OK. Oke lagi, hapus, semua dihapus. Tinggal menyisakan satu return earning yang tidak bisa dihapus. Ini kita lewati. Seperti ini, hapus. Oke, setelah hapus semua, kita imporkan data kita sekarang untuk mengimpor daftar akun, karena daftar akunnya sudah saya sediakan. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya. Ini di sini. Kemudian tipenya jangan lupa ini dirubah ke Excel. Seperti ini. Karena yang mau kita imporkan adalah daftar akun, maka kita klik yang nomor 1. Klik nomor 1, pilih open, kemudian ambil data. Setelah ambil data, kita menuju ke bagian 3. Ini saya membagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 di sini, ini bagian 2, ini bagian 3. Sekali lagi, setelah ambil data tadi, kemudian kita ke bagian 3, hapus baris pertama bagian 3. Kemudian naik ke bagian 1, kita definisikan di bagian 1. Ini bisa kita kecilkan supaya memudahkan dalam kita mendefinisikan. Nomor akun kita definisikan ke nomor akun. Nama akun ke nama akun. Tipe akun ke tipe akun. Minta didefinisikan lagi, kasbank ke kasbank. Aktiva lancar lainnya, aktiva lancar lainnya. Akun piutang ke akun piutang. Persediaan ke persediaan, aktiva tetap ke aktiva tetap, akumulasi penyusutan ke akumulasi penyusutan. Scroll ke bawah, akun utang ke akun utang, utang lancar lainnya ke utang lancar lainnya, utang jangka panjang ke utang jangka panjang, ekuitas ke ekuitas, pendapatan ke pendapatan, HPP ke HPP, beban ke beban, kemudian pendapatan lain-lain ke pendapatan lain-lain, beban lain-lain ke beban lain-lain. Kita lihat sudah habis. Kalau sudah habis kita pilih OK. Kemudian lanjut ke sini bagian 1, ke mata uang kita jodohkan, kita definisikan ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Seperti ini. Pilih OK. Saldo awal definisikan ke saldo awal. Per tanggal ke saldo per tanggal. Sudah habis, selesai. Lihat di bagian 2, kalau bagian 1 sudah selesai, bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan, berarti sudah siap untuk impor data. Klik impor data.
56 data terimpor, 0 data gagal. Berarti langsung kita pilih oke. Langkah keempat seperti ini, tapi ini belum selesai. Di bawah ada 2 kotak yang harus kita isi. Ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan. Nah, ini untuk kasus ini kita lihat di 3. Ini kita larikan saja ke opening balance ini. Di opening balance huruf besar ini. Kita mulai dari kotak yang bawah, opening balance. Kemudian di sini juga opening balance. Opening balance, opening balance. Seperti ini. Silahkan klik lanjut menuju langkah kelima. Langkah kelima tinggal mendefinisikan saja. Pembayaran di muka penjualan, kita pilih account payable. Pembayaran di muka pembelian, account receivable. Diskon penjualan, sales diskon. Kita cari akun yang cocok. Kemudian laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir, ini tidak diisi, tidak apa-apa. Kita pilih lanjut. Langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah syarat pembayaran dan kode pajak. Kita lihat dulu di syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya kita lihat di pembelian. Ini ada PPN. Ini masih tarif lama, saudara-saudara, tahun 2017 kasusnya, sehingga PPN-nya masih 10%. Di pembelian ada termin pembayaran ini 3/10 N/30, pajaknya VAT 10%. Kemudian di penjualan kena PPN 10% dan syaratnya 2/10 N/30. Dan satu lagi yang selalu ada biasanya adalah pembelian penjualan tunai. Jadi kita membuat 3 syarat pembayaran. 3/10 N/30, kemudian 2/10. Ini tadi 2/10 N/30, satunya adalah COD. Kembali ke sini dan kode pajaknya 1, PPN. Dalam hal ini dia menggunakan istilah VAT. Oke, kita menuju ke syarat pembayarannya dulu, kita pilih tambah. Jika membayar antara 10 hari, akan dapat diskon 2%, jatuh temponya 30. Kita pilih oke. Nah, dia sudah jadi 2/10 N/30. Dua lagi, tambah, kita klik tambah. Jika membayar antara 10 hari, dapat diskon 3%, jatuh temponya 30 hari. Oke, 2/10 sama 3/10 N/30. Satu lagi yaitu COD, kita pilih tambah. Jika membayar antara 0, dapat diskon 0, jatuh temponya 0, COD-nya kita centang, kita pilih oke. Seperti ini. Jadi ini sudah cocok sesuai yang ada di soal kita nih. 2/10 sudah kita buat, N/30, kemudian ini 3/10 juga sudah kita buat, dan COD. Selanjutnya kita akan membuat kode pajak. Ini kode pajak di bawah ini kita pilihkan tambah. Namanya tadi dia pakai istilah VAT. Kemudian nilainya 10. Sekali lagi ini adalah soal lama jadi masih 10%. Kalau yang sekarang terbaru adalah 11%. Kemudian kodenya T. Keterangannya kita isikan value edit tag seperti ini, T-nya besar. Kemudian jika terjadi penjualan maka akunnya adalah PPN keluaran atau dalam hal ini VAT out. Kalau ada pembelian namanya PPN masukan, dalam hal ini VAT in. Kita pilih oke. Selesai saudara-saudara untuk langkah ke-6. Klik lanjut untuk langkah selanjutnya. Klik lanjut langkah ke-7. Tipe pelanggan dan metode pengiriman di soal tidak disebutkan. Maka untuk langkah ke-7 ini abaikan saja. Kita langsung lanjut ke langkah 8. Langkah 8, membuat daftar pelanggan. Ini daftar pelanggannya sudah disiapkan. Ini dia daftar pelanggan. File Excel-nya sudah disiapkan, kita tinggal mengimporkannya saja. Caranya sama seperti tadi, klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian dicari berkasnya,
tipenya diganti Excel. Karena pelanggan, kita milih yang nomor 2, daftar customer. Kita klik, pilih open, ambil data. Setelah ambil data, kemudian hapus baris pertama bagian 3, naik ke bagian 1, jodohkanlah bagian 1. Nomor pelanggan ke nomor pelanggan, nama pelanggan ke nama pelanggan, NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin, pilih syarat. 2/10 kita jodohkan ke 2/10, COD ke COD. Masih ada di bawahnya, ini di scroll ke bawah. Mata uang ke mata uang, rupiah ke rupiah, nomor faktur ke nomor faktur, saldo awal maksud saya, nomor faktur saldo awal. Ini dia, nomor faktur ke nomor faktur saldo awal, tanggal faktur ke saldo per tanggal, saldo awal ke saldo awal. Ini pajak 1 ke pajak pertama. Kemudian T kita definisikan ke VAT. Oke. Sudah habis. Geser ke bagian 2. Ternyata bagian 2 masih ada yang perlu didefinisikan. Tipe pelanggan kita isi dengan pelanggan umum. Sudah selesai. Bagian 2 siap untuk diimpor. Klik impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Langkah 8 seperti itu. Lanjut ke langkah 9. Langkah 9 pemasok. Ini juga datanya sudah disiapkan. Tinggal ngambil data saja. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya. Ini kita pilih yang nomor 3. Supplier. Kita pilih open, ambil data. Kemudian hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1. Jodohkan bagian 1. Definisikan ke bagian 1. Nomor pemasok ke nomor pemasok. Nama pemasok ke nama pemasok. NPWP ke nomor pajak, alamat ke alamat 1, nomor telepon ke nomor telepon, termin ke syarat, 3/10 ke 3/10. Kemudian ini bawahnya masih ada mata uang ke mata uang, kita cari mata uang ke mata uang, mata uang ke mata uang, rupiah ke rupiah, nomor faktur ke nomor faktur saldo awal. Kita cari nomor faktur saldo awal. Ini dia. Kemudian tanggal faktur ke saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Pajak 1, pajak pertama. T kita definisikan ke VAT. Seperti itu. Dan
Geser ke bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu dijodohkan lagi. Nggak ada yang perlu didefinisikan lagi, berarti langsung impor data. Pilih OK. Selesai untuk langkah ke-9. Kita klik lanjut. Langkah 10, proyek dan daftar departemen, ini juga biarkan saja. Kita klik lanjut. Ini digunakan untuk perusahaan manufaktur. Jadi langkah 10 abaikan saja. Klik lanjut. Gudang dan kategori barang juga biarkan saja. Di soal tidak disebutkan, maka gudangnya hanya ada satu, gudang center, gudang pusat. Kita klik lanjut. Langkah 12. Oke, untuk langkah 12 kita isi persediaan ke merchandise, penjualan ke sales of merchandise, retur penjualan ke sales return kalau ada, kalau nggak ada dimasukkan ke sales of merchandise, oh ternyata ada. Kemudian diskon ke sales diskon, akun barang pengiriman ke merchandise, HPP ke cost of goods sold, retur pembelian ke merchandise, akun biaya, kita bisa masukkan ke frag in. Kemudian akun barang belum ditagih, kita bisa masukkan ke unbilled account. Ini. Lanjut, klik lanjut. Langkah 13 ini juga biarkan saja, jangan diklik. Ini digunakan untuk perusahaan manufaktur. Kita klik lanjut. Langkah 14, metode penilaian persediaannya di perusahaan ini kita cek persediaan. Kita cek persediaan. Ini dia. Dia menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Berarti kita pilih yang atas, yang rata-rata. Kemudian pilih lanjut. Langkah 15, daftar barang. Daftar barang juga sudah disediakan, kita tinggal klik di sini untuk impor. Kita cari berkasnya. Kita pilih tipenya, jangan lupa Excel, kemudian kita pilih yang nomor 4, daftar persediaan. Kita klik, pilih open, ambil data. Setelah itu, hapus baris pertama bagian 3, naik ke bagian 1, jodohkan bagian 1. Definisikan bagian 1. Item number, nomor barang. Nama produk, deskripsi barang. Kuantitas, kuantitas. Unit 1, unit 1. Harga per unit, abaikan. Total, pilih total biaya. Kemudian pajak pembelian, kode pajak pembelian. T ke VAT. Berikutnya pajak penjualan ke kode pajak penjualan. T ke VAT. Oke. Sudah selesai. Kemudian masih di bagian 2 ini masih ada yang perlu didefinisikan. Kita definisikan tipe barang persediaan. Tipe persediaan kita isi dengan barang jadi. Seperti ini. Kalau sudah, klik impor data. 2 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Selesai langkah 15. Kita klik lanjut ke langkah 16. Oke, langkah 16. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya. Jangan lupa ini Excel. Kita pilih yang nomor 5, tipe aset tetap pajak. Kita klik, pilih open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1.
Definisikan bagian 1. Golongan aset tetap, golongan aktiva tetap pajak. Umur ekonomis pajak. Metode penyusutan pajak. Tidak disusutkan, tidak disusutkan. Kemudian garis lurus ke metode garis lurus. Kita pilih OK. Kemudian lihat bagian 2. Di bagian 2 ternyata tidak ada yang perlu dijodohkan lagi. Berarti klik impor data. Oke, kalau sudah lanjut langkah ke-17. Klik lanjut langkah ke-17. Langkah 17 kita imporkan juga, klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Nomor 6, kita pilih yang nomor 6, kita pilih open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1. Jodohkanlah bagian 1. Tipe aset tetap ke tipe aktiva tetap. Golongan aset tetap ke golongan aktiva tetap pajak. Tidak disusutkan ke tidak disusutkan. Bangunan permanen ke bangunan permanen. Golongan 2 garis lurus ke golongan 2 garis lurus. Kita pilih OK. Lihat bagian 2, bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan, langsung impor data. Pilih OK. Kemudian lanjut langkah 18. Langkah 18, klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian cari berkasnya. Kita pilih Excel, kita pilih yang nomor 7. Open, ambil data. Kemudian setelah ambil data, hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, definisikanlah bagian 1. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Land ke land. Building ke building. Equipment ke equipment. Vehicle ke vehicle. Kode aset tetap, kode aktiva. Keterangan aset, keterangan aktiva. Tanggal pembelian, tanggal pembelian. Tanggal pemakaian, tanggal pemakaian. Umur bulan aset tahun, umur bulan aset tahun. Metode penyusutan, metode penyusutan. Tidak disusutkan ke tidak terdepresiasi. Metode garis lurus ke metode garis lurus. Oke, ini masih ada bawahnya, di scroll ke bawah. Akun aset ke akun aktiva. Land ke land. Building ke building. Office equipment ke office equipment, vehicle ke vehicle. Oke. Akun akumulasi depresiasi, akun akumulasi depresiasi. Akun depreciation building. Ini ke akun depreciation office equipment. Ini ke akumulasi depreciation vehicle. Bawahnya akun beban depresiasi, akun beban depresiasi. Depreciation expense building ke depreciation expense building. Depreciation expense office equipment ke depreciation office equipment. Depreciation expense vehicle ke depreciation expense vehicle. Oke, kemudian sumber dana ke sumber dana. Akun sumber dana ke akun sumber dana.
Opening balance equity ke opening balance equity. Kemudian nilai residu ke nilai residu. Seperti ini. Selesai, habis impor data. 6 data terimpor, 0 data gagal. Pilih OK. Kemudian pilih lanjut. Langkah 19, biarkan saja. Lanjut ke langkah 20, biarkan saja. Lanjut. Langkah selesai. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Kita pilih selesai. Kita lihat dulu hasil pekerjaan kita dengan cara membandingkan antara neraca saldo di soal dengan neraca saldo yang sudah kita inputkan tadi. Untuk membuka neraca saldo, kita pilih aktivitas. Maaf, saya ulangi, kita pilih laporan, terus daftar laporan, kemudian pilih buku besar, buka neraca saldo klasik, klik 2 kali neraca saldo klasik. Tanggalnya dimasukkan 30 November 2017, tanggal neraca saldo, termasuk saldo nolnya ini dicentang, kemudian kita pilih OK. Seperti ini, kita bandingkan dengan neraca saldo punya kita tadi. Ini dia. Nih. Setelah dibandingkan, ternyata ada akun-akun akumulasi yang belum ada angkanya nih di komputer. Ini akumulasi belum ada angkanya. Kenapa belum ada angkanya? Karena kita belum menghitung penyusutan sampai dengan 30 November 2017. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah buka neraca saldo klasik ini, kita hitung penyusutan sampai dengan 30 November 2017. Caranya kita pilih aktivitas, kemudian pilih periodik, pilih proses akhir bulan. Periodenya kita ganti November, tahunnya 2017, nilai tukarnya 1. Kita pilih OK, proses akhir bulan selesai, kita pilih OK. Kembali ke neraca saldo klasik sini, tinggal klik perbarui, tombol perbarui ada di atas ini, kita klik perbarui, maka dia akan muncul nilai akumulasi penyusutannya, akan cocok dengan yang ada di sini. Ini dia. Demikian saudara, kemudian langkah selanjutnya di sini ada akun bawaan dari Accurate, opening balance equity dan akun return earning. Akun return earning ini dia. Ini akan kita hapus. Harusnya ini tidak ada, ini akun, meskipun ini tidak berpengaruh apa-apa, tetapi ini mengganggu pemandangan. Yang lain pakai akun-akun milik kita, ini ada akunnya miliknya Accurate yang terbawa sampai sini. Nah, ini kita hapus dulu. Caranya kita buka daftar, klik daftar, kemudian pilih daftar akun. Kemudian dari bawah return earning-nya kita hapus. Klik, kemudian klik hapus. Oke. Kemudian opening balance ini sudah ada angkanya, ini nggak bisa dihapus. Ini kita ganti dengan income summary milik kita. Supaya nomor dan namanya tidak sama, maka income summary yang milik kita hapus dulu. Ini income summary-nya kita hapus. Klik. Hapus. Oke. Kemudian opening balance-nya diklik. Kita ubah. Nomornya kita ganti 3/8000. Namanya income summary yang tadi kita hapus. Seperti ini. Pilih OK. Kembali ke sini, perbarui. Nah, dia sudah hilang. Kalau sudah, daftar akunnya ditutup. Kemudian kembali ke neraca saldo klasik yang ada di sini, kita perbarui supaya ini hilang. Karena tadi sudah dihapus yang 2 akun ini. Perbarui. Demikian saudara-saudara untuk setup awal PT Sakti Bandung. Untuk transaksi dan menyajikan laporan keuangan akan saya teruskan pada video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Bagi saudara-saudara yang menginginkan paket soal, kemudian daftar Excel-nya, nanti saya cantumkan di link deskripsi.
Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.